Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema transformasi yang mengubah hidup. Bacaan terambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ini yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Dengarkanlah firman Tuhan ini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang merusak diri oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui oleh di dalam roh dan pikiran kamu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hari ini kita akan berbicara tentang transformasi yang paling menakjubkan dalam hidup manusia. Perjalanan dari manusia lama menjadi manusia baru, dan kemudian berproses dalam kehidupannya. Manusia lama adalah pribadi yang hidup di luar Kristus, hidup hanya untuk diri sendiri. Ketika ada konflik di rumah, respon pertama adalah membela diri. Ketika ada kesempatan untuk menolong, pikiran pertama adalah, apa untungnya bagi saya? Ketika menghadapi masalah, reaksi pertama adalah menyalahkan orang lain. Saya ingat seorang teman yang bercerita tentang masa lalunya. Dia berkata, "Pak, dulu saya itu seperti api yang mudah menyala. Istri saya cuma bilang masakan kurang garam, langsung saya marah besar. Anak saya menumpahkan susu sedikit, saya bentak habis-habisan. Sekarang saya sadar, itu bukan masalah garam atau susu, itu masalah hati yang belum diubah Tuhan." Manusia lama hidup dalam kekacauan emosi, dikuasai oleh keinginan yang menyesatkan. Iri hati ketika melihat keberhasilan orang lain, amarah ketika merasa tidak dihargai, cemas berlebihan tentang masa depan. Hidup seperti ini melelahkan, bukan? Tetapi kabar baiknya adalah bahwa saudara-saudara, Allah tidak membiarkan kita terjebak dalam kondisi manusia lama yang menuju kebinasaan. Tuhan Allah menawarkan identitas yang baru, menawarkan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam Kristus, dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia baru bukan tentang menjadi sempurna seketika. Ini tentang memiliki DNA rohani yang baru. Seperti seorang yang lahir di negara baru dan mendapat kewarganegaraan baru, kita mendapat identitas yang benar-benar baru. Identitas di dalam Kristus. Lihatlah perubahan dalam hal yang sederhana. Dulu, ketika antri di bank dan pelayanannya lambat, Anda langsung kesal dan menggerutu. Sekarang, Anda mulai berpikir, mungkin petugasnya sedang lelah. Biarlah saya sabar dan bahkan tersenyum kepada dia. Itu bukan acting, itu transformasi. Saudara, transformasi ini terjadi sekali dan berproses sepanjang kehidupan kita. Setiap pagi kita menghadapi pilihan yang sama. Apakah akan berpakaian sebagai manusia lama atau manusia baru di dalam Kristus? Bayangkan Anda bangun pagi dan mendapati WhatsApp dari rekan kerja yang menyebalkan. Manusia lama akan langsung kesal dan membalas dengan nada sarkastis. Manusia baru akan berhenti sejenak dan bernapas dan berpikir, bagaimana Yesus akan merespon ini? Lalu membalas dengan bijak dan penuh kasih. Atau ketika ada anak baru pulang membawa nilai yang jelek,
Manusia lama akan langsung memarahi dan membanding-bandingkan dengan anak tetangga. Manusia baru akan memeluk dan bertanya apa yang bisa dibantu dan mendoakan anak tersebut. Ini bukan tentang menahan emosi, tetapi tentang mengizinkan Roh Kudus mengubah respon kita dari dalam. Seperti belajar bermain piano, awalnya susah, tetapi lama-kelamaan menjadi natural, menjadi alamiah, terjadi dengan lebih mudah daripada tahap-tahap awal. Ketika kita sungguh hidup sebagai manusia baru, perubahan itu tidak bisa disembunyikan. Orang-orang di sekitar kita akan melihat perbedaannya. Suami yang dulu egois mulai melayani istri dengan tulus. Istri yang dulu suka mengomel mulai mendukung suami dengan penuh kasih. Anak yang dulu membangkang mulai menghormati orang tua. Karyawan yang dulu asal-asalan mulai bekerja dengan integritas. Transformasi ini juga terlihat dalam cara kita memandang waktu dan kesempatan. Dulu, waktu hanya untuk kepentingan sendiri. Sekarang, setiap momen dipahami sebagai kesempatan untuk melayani dan menjadi berkat. Saudara-saudara yang kekasih, jangan berpikir bahwa proses ini mudah. Ada saatnya kita merasa gagal, kembali ke pola lama, dan merasa putus asa. Rasul Paulus sendiri mengaku dalam Roma 7, sebab yang aku perbuat bukanlah yang aku kehendaki, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Tetapi inilah kabar baiknya. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk kembali kepada kasih karunia Allah. Setiap kali kita jatuh, kita bisa bangkit lagi dengan kekuatan yang baru. Saya pernah konseling seorang ibu yang berkata, "Pak, saya sudah berusaha sabar, tetapi kemarin saya marah lagi sama anak saya. Apakah saya tidak bisa berubah?" Saya jawab, "Bu, bahwa ibu merasa sedih karena marah, itu sudah tanda bahwa ibu sedang berubah. Dulu ibu mungkin marah tanpa merasa bersalah sama sekali." Yang paling menakjubkan, saudara-saudara, adalah bahwa perjalanan transformasi ini memiliki tujuan yang pasti. Suatu hari nanti, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan mengalami transformasi final yang sempurna. Bayangkan, tidak ada lagi pergumulan dengan dosa, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi konflik dalam hati. Kita akan menjadi seperti Kristus sepenuhnya, dalam tubuh yang mulia dan karakter yang sempurna. Pengharapan ini memberikan kekuatan untuk terus berjuang hari ini. Ketika kita lelah menghadapi pergumulan, kita ingat bahwa ini bukan akhir cerita. Ada kemuliaan yang menanti, ada sukacita yang kekal, ada kedamaian yang sempurna. Saudara-saudara, hari ini Anda dihadapkan pada pilihan. Maukah Anda terus hidup sebagai manusia lama yang lelah, frustrasi, dan tidak bermakna? Ataukah Anda akan memilih untuk mengenakan manusia baru yang diciptakan Allah dalam Kristus, dalam kebenaran dan kekudusan? Prosesnya dimulai hari ini, di tempat berada di mana Anda berada sekarang. Mulai dari cara Anda berbicara dengan keluarga, cara Anda bekerja, cara Anda merespon masalah. Setiap pilihan kecil adalah langkah dalam transformasi besar. Ingatlah, Anda tidak berjuang sendirian. Roh Kudus ada untuk membantu.
komunitas iman ada untuk mendukung, dan Allah Bapa ada untuk mengasihi tanpa syarat. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hari ini saya memilih untuk melepas pakaian lama yang kotor dan mengenakan pakaian baru yang Engkau sediakan. Ubahlah hati saya, ubahlah pikiran saya, dan ubahlah seluruh hidup saya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah kemurahan dan belas kasihan-Mu dan menyembuhkan yang sakit, dan beri kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami, karena kami memintanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalani hari berproses terus sebagai manusia baru yang diciptakan Allah. Transformasi dimulai dari sekarang. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.